Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang ibadah dan karakteristiknya. Ibadah yaitu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan mengharapkan pahala darinya di akhirat. Dasar tentang ibadah dalam Islam yaitu dalam Quran surat Az-Zariyat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, supaya mereka itu beribadah kepadaku. Secara garis besar ibadah ada dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun macam-macamnya yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu ibadah yang berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Contohnya, menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dari segi pelaksanaannya, ibadah ada 3 macam, yaitu ibadah jasmaniyah rohaniyah, perpaduan antara jasmani dan rohani seperti sholat dan puasa. Yang kedua adalah ibadah rohaniyah dan amaliyah, yaitu perpaduan antara ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Yang ketiga adalah ibadah jasmani, rohani, dan maliyah, yakni seperti contohnya ibadah haji. Lanjut dari segi kepentingannya, yaitu yang pertama adalah kepentingan fardhi atau perorangan. Itu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain seperti sholat dan puasa. Yang kedua, kepentingan ijtimai atau masyarakat. Suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain seperti zakat dan haji. Adapun dari segi bentuknya, ibadah itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tilawatil Quran. Terus yang kedua adalah ibadah dalam bentuk perbuatan, yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu, menolong. Yang ketiga adalah ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti puasa, zakat, haji. Dan yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya, atau membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Adapun prinsip-prinsip ibadah yaitu yang pertama adalah niat beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Fatihah disebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua adalah ibadah yang tulus kepada Allah. Apabila sedikit saja ada niatan beribadah bukan hanya karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain seperti riya atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu. Nah, prinsip yang ketiga yaitu keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab yaitu
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian. Prinsip yang keempat adalah ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Jadi dalam waktunya sudah ditentukan, seperti sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Prinsip yang kelima adalah keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan mengharapkan kepada Allah. Prinsip selanjutnya yaitu beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Harus proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan. Untuk sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ketujuh yaitu ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Nah, sebenarnya tujuan ibadah itu apa toh? Yaitu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridhonya. Nah, itu saja kiranya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.